Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Yuhita Rianawati, guru mata pelajaran kimia di SMA Negeri 1 Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang senyawa hidrokarbon. Pada kehidupan sehari-hari, tidak jarang kita menemui minyak bumi, bensin, LPG, serta bahan-bahan kebutuhan hidup yang berbahan dasar plastik. Nah, timbul pertanyaan, apakah persamaan dari bahan-bahan tersebut? Dapat ditinjau dari struktur senyawa kimianya, ternyata persamaannya adalah bahan-bahan tersebut disusun terdiri dari senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon sendiri adalah senyawa yang tersusun atas atom hidrogen dan atom karbon. Walaupun hanya tersusun dari dua atom, tapi di kehidupan kita banyak sekali menemui barang-barang atau bahan-bahan yang tersusun dari senyawa ini. Maka ini sangat penting kita pelajari. Kemudian, untuk mempelajari senyawa hidrokarbon, kita harus tahu terlebih dahulu yaitu memahami kekasan atom karbon itu sendiri. Kekasan atom karbon yang pertama yaitu atom karbon mempunyai 4 elektron valensi. Kenapa bisa terjadi? Karena atom karbon mempunyai nomor atom 6. Jika dikonfigurasi, maka akan menjadi 2 elektron di kulit pertama dan 4 elektron di kulit terakhir atau terluar, sehingga membentuk 4 ikatan kovalen. Dilihat dari struktur Lewisnya, atom C mempunyai 4 elektron, sehingga bisa membentuk senyawa seperti contohnya yaitu metana, metanol ataupun senyawa lainnya. Kemudian, kekasan atom karbon yang kedua adalah ukuran atom karbon relatif kecil. Hal ini bisa ditinjau jika atom karbon terletak pada periode 2, maka mempunyai 2 kulit atom sehingga jari-jarinya mempunyai jari-jari atom relatif kecil. Karena jari-jari atom relatif kecil, maka ikatan kovalen yang dibentuk oleh atom C akan sangat relatif kuat. Kemudian, jari-jarinya kecil ini, karbon dapat membentuk ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Kekasan atom karbon yang ketiga yaitu atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Rantai karbon yang pertama adalah alifatik. Apa yang dimaksud alifatik? Alifatik adalah senyawa karbon dengan rantai terbuka. Rantai terbuka dari senyawa karbon ada 2 jenis, yaitu rantai karbon terbuka dan lurus dan rantai karbon terbuka yang bercabang. Kemudian rantai karbon yang dibentuk oleh atom C yang kedua adalah siklik. Apa yang dimaksud siklik? Yaitu senyawa karbon yang membentuk rantai C-nya tertutup. Seperti pada contoh ini adalah siklopropana. Ikatan antar atom C dia akan saling berhubungan. Kemudian kekasan atom karbon yang keempat adalah posisi atom karbon pada senyawa organik bisa membentuk 4 macam atom C. Atom C yang pertama adalah atom C primer. Atom C primer yaitu atom C yang mengikat satu atom C yang lain. Ini bisa dilihat pada atom C yang berwarna ungu dan berwarna kuning. Di sini kita bisa sebut atom C primer karena atom C ungu mengikat atom C yang berwarna hitam. Sedangkan atom C yang berwarna kuning mengikat juga atom C yang berwarna hitam. Kemudian, posisi atom karbon pada senyawa organik
Yang kedua adalah atom C sekunder. Apa yang dimaksud dengan atom C sekunder? Atom C yang mengikat dua atom C yang lain. Hal ini kita bisa lihat pada contoh propana ini. Senyawa propana ini, atom C yang berwarna ungu, dia akan mengikat atom C yang berwarna hitam yang lain. Atom C yang diikat berjumlah 2, sehingga atom C yang berwarna ungu bisa disebut atom C sekunder. Kemudian jenis atom C yang ketiga adalah atom C tersier. Atom C tersier yaitu atom C yang mengikat 3 atom C yang lain. Dilihat dari senyawa berikut. Atom C yang berwarna kuning, dia akan mengikat atom C yang berwarna hitam. Yang atom C pada rantai utama ada 2 atom C yang diikat, kemudian pada gugusnya ada metil yang diikat atom C1, sehingga atom C yang berwarna kuning mengikat 3 atom C yang lain, sehingga bisa kita sebut atom C tersier. Kemudian jenis atom C dilihat dari posisi pada senyawa organik. Yang keempat adalah atom C kuartener. Apa yang dimaksud atom C kuartener? Yaitu atom C yang mengikat 4 atom C yang lain. Bisa dilihat pada contoh senyawa berikut. Senyawa berikut mempunyai atom C yang berwarna hijau. Berwarna hijau dia mengikat atom C 4 atom C yang lain. Sehingga atom C yang berwarna hijau bisa kita sebut dengan atom C kuartener. Oke, mungkin sekian dulu untuk belajar tentang kekasan atom karbon. Semoga bisa membantu dan bisa membuat anak-anak belajar dengan semangat. Terima kasih. Semangat belajar, belajar dengan bahagia dan nyaman sehingga tercapai cita-cita kalian. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.